Halo, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sidang Jemaat GBDI Situbondo, kita bertemu kembali di dalam sarapan pagi rohani. Pagi ini saya rindu sekali untuk berbicara tentang satu sosok yang begitu kita kenal mulai dari kita masa kecil sampai kita usia dewasa, yaitu tentang Sakius. Saudara, siapakah Sakius? Kalau melihat dari artinya, Sakius itu artinya adalah tulus, bersih, suci, saudara. Tetapi kehidupan Sakius justru berkebalikan daripada arti nama ini, saudara. Sakius ini adalah seorang pemungut cukai, di mana pemungut cukai ini adalah bekerja untuk bangsa Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu. Dan bangsa Yahudi ini begitu membenci Sakius. Karena apa? Karena Sakius bukan cuma sekedar bekerja untuk bangsa Romawi, tetapi Sakius ini adalah seorang pemeras. Meskipun dia bertugas secara resmi untuk mewakili bangsa Romawi sebagai pemungut cukai, bahkan dia kepala pemungut cukai, tetapi hidupnya menyengsarakan bangsa Yahudi. Pekerjaan Sakius, saudara, sebagai kepala pemungut cukai, saudara. Mari kita belajar tentang Sakius ini. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya bacakan demikian, saudara. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sampai di sini dulu, saudara. Saudara, Sakius ini penasaran seperti apakah Yesus. Mungkin Sakius sudah mendengar Yesus ada banyak sekali mendengar mujizat Yesus yang sudah kerjakan. Bahkan sebelum Yesus masuk ke kota Yeriko, ada dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, sedekat dengan kota Yeriko, Yesus pun menyembuhkan orang sakit, saudara. Dan ini membuat Sakius penasaran, saudara. Oleh sebab itu ketika Yesus akan sebetulnya melintasi, cuma sekedar lewat di Yeriko, Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini, saudara. Kemudian ia berusaha, karena ada banyak kerumunan dan badannya pendek, Sakius tidak bisa untuk melihat, saudara. Kita tahu bahwa Sakius ini adalah orang begitu kaya raya, hartanya melimpah, tetapi orang lain sekitarnya justru mengucilkan Sakius. Mungkin kalau Sakius orang yang terhormat, ketika ada banyak kerumunan orang, mungkin orang akan mempersilahkan Sakius lewat. Tetapi hal ini tidak terjadi, saudara. Tetapi Sakius tidak berputus asa. Dia kemudian dikatakan dia berlari mendahului kerumunan orang itu untuk lari ke depan. Tetapi apa yang dikerjakan Sakius? Dia naik ke atas pohon, saudara. Artinya apa? Artinya Sakius berusaha menanggalkan segala apa yang melekat sebagai atribut dirinya. Kekayaannya, gengsinya. Mungkin orang-orang akan mengolok-ngolok dia. Dia lepaskan semuanya. Dia naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus yang sedang melintasi. Orang seperti apakah Yesus itu, saudara? Kemudian pada ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara bisa membayangkan, saudara, Tuhan Yesus tidak pernah ketemu dengan Sakius. Bahkan mungkin murid-muridnya tidak pernah berbisik-bisik, Tuhan itu ada orang di atas pohon bernama Sakius. Tidak, saudara. Tetapi Yesus tahu, saudara.
Yesus tahu kerinduan Sakius, saudara. Betapa surprise-nya Sakius ketika namanya disebut. Apalagi yang menyebut itu adalah Tuhan, saudara. Dikatakan, Sakius, turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Nama Sakius disebut. Begitu luar biasanya dikatakan Sakius menerima Yesus ini dengan sukacita, saudara. Ada satu perubahan dalam kehidupan Sakius, yang mungkin semula Sakius ini wajahnya penuh dengan ketegangan, wajahnya penuh dengan kebengisan, wajahnya penuh dengan sungut-sungut, karena Sakius mungkin tidak punya teman-teman bangsa Yahudi, saudara. Namanya dipanggil, disebut, Sakius, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Ada banyak orang-orang yang seperti Sakius pada saat-saat hari ini, saudara. Mereka cuma membiarkan Yesus lewat di dalam kehidupan kita. Tetapi hal itu tidak membuat Yesus kagum seperti apa yang Sakius lakukan. Sampai Tuhan Yesus memanggil nama kita. Saudara, ini adalah satu pembelajaran yang baik. Kadang kita merasa gengsi. Kadang kita merasa bahwa kita punya kedudukan yang tinggi untuk kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudara. Untuk melihat kasih Yesus, kadang kita merasa terlalu tinggi. Ini yang terjadi pada anak-anak Tuhan, saudara. Tetapi Sakius melakukan hal yang baik, saudara. Mari kita baca di dalam selanjutnya, ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, yang berjumpa dengan Yesus itu bukan cuman Sakius. Dilihat banyak orang, saudara. Banyak orang juga yang melihat Yesus melintas. Tetapi apa yang mereka katakan? Bersungut-sungut, saudara. Tidak menerima Yesus, tidak mau melihat Yesus dengan hati sukacita seperti yang Sakius alami, saudara. Kenapa? Karena tidak membiarkan Yesus untuk hidup di dalam hidupnya. Banyak orang yang kita mengaku saya berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak punya sesuatu yang bisa merubah hidupnya. Karena apa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus ketika Yesus hanya melintasi hidupnya, tetapi Yesus tidak singgah atas dia dalam hidupnya, seperti yang Sakius alami, saudara. Ini adalah satu pembelajaran yang luar biasa. Apa yang terjadi? Ketika Sakius sudah bertemu dengan Yesus, Sakius bersukacita, bahkan Tuhan singgah di rumah Sakius. Ada satu perubahan yang luar biasa, saudara. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, saudara, Sakius ini, saya percaya bahwa Sakius ini adalah orang yang begitu kikir, orang yang begitu kejam, bahkan orang yang begitu tidak peduli pada sekitarnya, karena dia berusaha untuk mencari kekayaannya secara pribadi. Tetapi ketika Sakius mengizinkan Yesus hadir di dalam hidupnya, di dalam rumahnya, perubahan besar terjadi, saudara. Tadinya mungkin Sakius serakah, maka sekarang dikatakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Yang tadinya mungkin Sakius tidak peduli pada orang miskin, sekarang Sakius punya hati berbelas kasihan, saudara. Yang tadinya Sakius mungkin kasar, mungkin keras hati, sekarang Sakius punya satu kepedulian yang luar biasa, saudara. Mungkin sekarang Sakius itu mementingkan diri sendiri, ini sekarang Sakius sudah bisa melihat untuk kepentingan orang banyak, saudara. Ini perubahan yang luar biasa. Apakah ini bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bisa. Asal kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara. Kita dengan tulus hati menerima Yesus, mengubahkan
Izinkan Yesus mengubah hidup kita seperti yang Sakius alami, saudara. Memang secara badan Sakius pendek, tetapi secara rohani Sakius punya pengharapan yang tinggi. Jangan kita yang memiliki badan tinggi tetapi harapan pendek, saudara. Tetapi biarlah kita memiliki harapan yang sama seperti Sakius, saudara. Ayat yang ke-9 kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, dikatakan hari ini sudah terjadi keselamatan di rumah Sakius. Seisi rumah Sakius mengalami satu keselamatan yang luar biasa. Sama seperti kita, saudara. Kita ini juga anak-anak Abraham rohani. Jangan sampai kita mengalami ketertinggalan iman. Jangan sampai kita menghadapi seperti apa yang dikatakan Yesus. Banyak orang yang memanggil namaku, berseru namaku, tetapi pada saatnya Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau." Kenapa? Karena kita tidak pernah mau bersukacita menerima Yesus. Karena kita mungkin tidak membiarkan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Sakius alami, saudara. Nah, saudara, inilah renungan singkat yang bisa saya berikan, saudara. Kiranya kita mengalami sesuatu perubahan yang luar biasa. Seperti yang Sakius alami. Seperti yang Sakius sudah rasakan. Mengalami perjumpaan dengan Yesus bukan hanya sekedar melintas, tetapi membiarkan Yesus hidup di dalam hidupnya. Terima kasih, saudara. Kiranya menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.